My name is Stefani. My name is Artika. Stefan. My name is Haidar. Next we discuss marriage and work. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep self dalam konteks sosial. Konsep self atau diri dalam konteks sosial adalah gambaran mental yang menceritakan diri seseorang yang terbentuk melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Diri ini tentu statis dan mencakup dua aspek, yaitu personal self atau identitas pribadi dan social self atau identitas sosial. Pembentukan diri sangat dipengaruhi oleh persepsi orang lain atau luasa, sehingga konsep self ini pada dasarnya adalah hasil dari proses sosial yang berkesinambungan. Lalu di sini ada poin pengertian konsep self, yaitu yang pertama, diri sebagai gambaran mental, yaitu adalah gambaran atau peta mental yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Asal usulnya yaitu gambaran itu tidak pada otomatis, tetapi terbentuk dari pengalaman pribadi kita dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Lalu ada diri sosial dan keterkaitan dengan lingkungan, adalah bagian diri yang muncul di hubungan kita dengan orang lain. Efek cermin ini yaitu cara kita melihat diri kita sendiri saat dipengaruhi oleh bagaimana orang lain menilai atau memandang kita. Lalu yang ketiga adalah teori kunci atau cermin sosial, yaitu menjelaskan yang kita membentuk konsep diri kita berdasarkan apa yang kita kira orang yang dipikirkan tentang kita memandang keadaan orang lain sebagai cermin konsep diri kita. Yang kembalikan kepada mereka. Next will be discussed by Stefani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial dan pengaruh lingkungan sosial. Jadi, pengertian interaksi sosial adalah interaksi sosial merupakan proses hubungan lembaga antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain. Lalu interaksi sosial, manusia tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga membangun pemahaman tentang dirinya dan belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Menurut Edward Maria tahun 2018 mengatakan manusia tidak dapat hidup dengan dan berkembang tanpa adanya hubungan sosial. Karena melalui interaksi sosial, seseorang memperoleh pandangan dan penilaian dari orang lain tentang dirinya sendiri. Dan kata lain, kesadaran diri sendiri terbentuk melalui hubungan sosial. Contohnya itu merupakan seorang siswa yang baru saja pindah sekolah pada awalnya merasa tanggung dan tertutup. Namun setelah berinteraksi dengan teman-temannya, dia mulai mengenal karakter dirinya sendiri dan belajar berkomunikasi dengan baik, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan lainnya. Yang kedua adalah mekanisme terbentuknya konsep diri interaksi sosial. Ada refleksif sosial atau cermin sosial. Menurut Adan Salem tahun 2020, dalam proses interaksi sosial terdapat mekanisme yang disebut refleksif sosial, yaitu cara seseorang memahami dirinya sendiri berdasarkan pandangan orang lain terhadapnya. Pandangan atau respon sosial yang diterima seseorang seperti pujian, dukungan, kritik, atau penolakan akan membentuk konsep dirinya. Jika seseorang sering mendapatkan dukungan dan penghargaan, maka terbentuk konsep diri yang positif dan percaya diri. Dan sebaliknya, jika seseorang mendapatkan dukungan negatif atau penolakan, maka dia akan dapat mengembangkan konsep dirinya dengan singkat dan tidak stabil. Yang kedua itu adalah sosial komoditi atau perbandingan sosial. Menurut teori Fatima, dalam teori sosial komoditi, manusia secara alami cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan keberhasilannya atau perilaku dirinya sesuai dengan standar sosial yang berlaku. Dan yang
Ketiga itu ada interaksi sosial sebagai sarana pembelajaran peran sosial. Selain pembentukan konsep ini, interaksi sosial juga menjadi sarana bagi individu untuk mempelajari peran-peran sosial yang ada di masyarakat. Menurut DRIP tahun 2024, manusia hidup dalam sistem sosial yang kompleks. Dalam sistem ini, setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda sebagai anak, pelajar, teman, anggota keluarga, atau warga masyarakat. Melalui interaksi sosial, individu memahami tanggung jawab dan harapan yang melekat pada setiap peran tersebut. Dan yang terakhir adalah pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan kepribadian. Lingkungan sosial memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan individu. Lingkungan yang mendukung, hangat, dan terbuka akan membentuk pribadi yang percaya diri, empati, dan mudah beradaptasi. Sebaliknya, lingkungan yang keras, penuh kritik, agar tidak menerima perbedaan, dapat membuat individu menjadi tertutup dan cemas. Nah, jadi materi yang selanjutnya itu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep self. Nah, jadi konsep diri dalam konteks sosial ini dia itu nggak bisa terbentuk secara sendiri atau terbentuk tanpa adanya pengaruh yang lain. Jadi konsep diri dalam konteks sosial ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, menurut Adnan Atsirudin Saleh pada tahun 2020 menyatakan bahwa setidaknya terdapat 4 faktor utama dalam proses pembentukan diri, yaitu pengalaman pribadi, penilaian sosial, perbandingan sosial, dan budaya. Nah, yang pertama itu adalah pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi itu pengalaman yang ada di masa lalu memainkan peran penting untuk membentuk gambaran tentang diri dari seseorang itu. Individu yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, dukungan, dan penghargaan cenderung memiliki konsep diri yang positif. Namun sebaliknya, jika seseorang itu tumbuh dalam pengalaman yang membuat dia trauma, maka dirinya itu juga akan bertumbuh ke arah yang negatif. Nah, yang kedua itu penilaian sosial. Jadi penilaian sosial ini tanggapan dari orang lain yang berfungsi sebagai cerminan diri. Misalnya itu pujian sebagai dukungan yang memperkuat konsep diri. Nah, sementara ejekan atau penolakan itu dapat merusak konsep dari diri seseorang itu. Nah, yang ketiga itu adalah perbandingan sosial. Nah, perbandingan sosial ini di mana individu itu menilai dirinya dan membandingkan dirinya itu dengan orang lain. Jadi jika dilakukan dengan bijak, hal ini dapat memotivasi diri untuk berkembang. Misalnya kita punya idola. Kalau kita membandingkan diri kita itu dengan idola kita untuk dijadikan motivasi, maka itu bisa membawa kita ke perkembangan yang lebih baik, lagi. Tapi kalau kita melihat orang yang lebih daripada kita dan kita menganggap itu sebagai saingan, maka self dan diri kita ini akan bertumbuh ke arah yang negatifnya. Sekian materi saya kembali ke benar. Saya melanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan diri. Jadi yang pertama itu ialah budaya lingkungan sosial. Jadi setiap orang itu pasti tumbuh dan berkembang di lingkungan yang budayanya berbeda. Nah, dari budaya inilah kita dapat membentuk cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Misalnya di Indonesia itu kita itu dikenal dengan budaya kolektivistik. Nah, itu kita itu dari kecil itu sudah diajarkan menghargai orang lain, menghormati norma agama dan adat, serta diajarkan untuk hubungan baik dengan orang lain. Nah, jadi hal inilah yang membuat banyak orang Indonesia itu merasa kalau dirinya itu ialah sebagian dari kelompok tersebut. Yang kelima itu ada kontrol diri, yaitu kontrol diri itu juga sangat penting dalam perkembangan pembentukan diri. Jadi menurut Agus Hermawan 2020, seseorang yang mampu mengendalikan emosi bisa menunda keinginan dan berperilaku sesuai aturan sosial. Biasanya memiliki maksud diri yang lebih matang. Jadi karena orang yang dapat mengontrol diri dengan baik, pasti dia juga dapat dia juga tidak dapat terpengaruh oleh hal negatif, oleh hal yang jahat, dia pasti terpengaruh dengan hal yang positif. Selain itu, dia juga pasti dapat membuat keputusan dengan bijak terhadap dirinya sendiri. Next, we'll discuss by Tanya. Selanjutnya adalah hubungan antara self pribadi dan self skill.
Hubungan ini, hubungan self pribadi dan self sosial ini itu saling berkaitan satu sama lain. Di mana self pribadi itu merupakan dasar dari kepribadian seseorang, yaitu bagaimana cara kita memahami diri kita sendiri. Sedangkan self sosial itu berkembang melalui cara kita berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan sekitar kita. Kemudian ada pendapat menurut dua ahli. Yang pertama itu ada Dr. Fikri. Dia menyatakan kedua aspek ini bersifat timbal balik, di mana self pribadi membentuk dasar individu, sedangkan self sosial itu memperkuat atau mengubah cara seseorang memandang dirinya melalui interaksi dengan orang sekitar. Selanjutnya ada menurut Evi Wardati Maria. Dia menyatakan bahwa seseorang itu tidak bisa sepenuhnya memahami dirinya sendiri tanpa dia memperhatikan gimana cara dia berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya ada contoh dari self pribadi dan self sosial, yaitu contohnya seorang manusia mahasiswa yang harus belajar beradaptasi, kerjasama, dan menjadi anggota tim organisasi kampus. Dan dari hal itulah mahasiswa itu belajar menemukan identitas sosialnya yang aman terbentuk dan terintegrasi dengan dirinya sendiri. Sekian saya. Baik, teman-teman di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya memahami konsep self dan kehidupan sosial dalam kehidupan sosial. Jadi kalau kita sudah memahami diri kita seperti apa, berarti kita sudah mengenal diri kita ini sebenarnya, diri kita yang sebenarnya gitu. Baik dari cara berpikir, merasakan, dan juga bertindak. Gitu. Jadi kenapa ini penting? Karena bisa membantu kita menyesuaikan diri kita di lingkungan dan bisa membantu kita untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama dapat mengatur perilaku sesuai norma sosial. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita seperti apa, memahami diri kita seperti apa, kita tahu mana tindakan yang sesuai dengan aturan sosial. Contohnya ketika kita marah gitu, kita tidak bisa langsung membentak orang gitu kan, karena kalau kita tidak bisa membentak orang secara langsung gitu kan, kita bisa memilih untuk diam sejenak karena kita sudah tahu, kita sudah paham untuk memahami perasaan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya langsung kita bentak itu bisa jadi ibaratnya menjatuhkan, secara tidak langsung menjatuhkan orang yang kita bentak tersebut gitu. Baru itu yang kedua, dapat memahami peran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Saat kita tahu diri kita seperti apa, peran kita ini apa gitu, kita bisa berperilaku sesuai dengan tanggung jawab kita. Contohnya pada saat ini peran kita sebagai pelajar yaitu mahasiswa, kita mempunyai tanggung jawab yaitu belajar dan berperilaku sopan di kampus. Baru itu selanjutnya mendukung kontrol diri dan penerimaan sosial. Dengan pemahaman diri membuat kita bisa mengendalikan emosi dan lebih mudah diterima orang lain. Contohnya, jika ada teman kita yang mendapatkan prestasi, kita tidak iri pada dia gitu. Kita bisa menjadikan itu sebagai motivasi untuk lebih giat belajar. Jadi kalau kita sudah memahami emosi kita ini seperti apa gitu kan, kita bisa menjadikan hal yang tadi iri itu bisa kita putar balikan menjadi motivasi. Kayak ibaratnya dia bisa, pasti aku bisa gitu. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan mental dan rasa percaya diri. Jadi ketika kita sudah mengenali diri kita, kita pasti bisa mengetahui kekurangan kita dan menghargai kelebihan kita. Contohnya ada seorang siswa, dia sadar kalau diri dia itu pendiam, tapi dia tidak memaksa untuk terlalu aktif. Tapi walaupun seperti itu, dia tahu nih kapan dia harus berkomunikasi dengan orang. Dia percaya diri dan nyaman dengan cara komunikasi dia. Karena kalau
dan nanti bisa berpengaruh dengan mental dia. Jadi lebih mencari kenyamanan diri sendiri tapi tetap melihat orang lain gitu. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu membantu pengembangan potensi diri dalam pendidikan. Jadi kalau kita udah tahu nih kemampuan kita, minat kita di mana, kita bisa mengembangkannya. Contohnya seorang siswa yang dia suka di dalam menggambar, dia bisa lebih semangat dalam belajar dalam bidang seni ataupun desain, dan dia bisa mengembangkan potensi dia itu dengan ikut lomba-lomba gitu. Itu yang dari saya. Terima kasih. Nah, kesimpulan dari materi pada ini adalah konsep self adalah cara individu memahami dan menilai dirinya melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Diri terbentuk dari pengalaman pribadi, penilaian orang lain, dan hubungan sosial yang memunculkan citra diri positif ataupun negatif. Menurut para ahli, self mencakup aspek pribadi dan sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pengalaman, budaya, perbandingan sosial, dan kontrol diri berperan penting dalam pembentukannya. Secara keseluruhan, self yang sehat tercipta ketika seseorang mampu menyeimbangkan jati diri pribadi dengan peran sosialnya, sehingga dapat berperilaku sesuai dengan nilai sosial, percaya diri, dan menjalin hubungan yang harmonis. Question and answer session. Terima kasih kepada moderator telah memberikan pertanyaan pada kelompoknya. Menurut kalian, apakah mungkin seseorang memiliki konsep diri yang sehat tanpa pengakuan atau penerimaan dari lingkungan sosialnya, mengingat pembentukan diri sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial? Ada lagi yang Jadi pertanyaan dari kelompok 3, maaf. Ya, bagaimana antara individu yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dukungan sosial dan individu yang tumbuh dalam lingkungan yang mempengaruhi personal dan sosial secara penting? ada yang mau ditanyakan? Bagaimana kalian menilai peran interaksi sosial dalam konsep diri seseorang di era media sosial saat ini?
Baik, ini paling menjawab Baik, tadi pertanyaan dari Ansel, yaitu menurut kalian, apakah mungkin seseorang memiliki konsep diri yang sehat tanpa pengakuan atau penerimaan dari lingkungan sosialnya? Jadi sebenarnya sulit untuk seseorang benar-benar memilih benar-benar sehat tanpa adanya pengakuan atau penerimaan dari lingkungannya. Karena dari kecil kita juga belajar mengenal diri lewat cara orang memperlakukan kita, nilai kita seperti itu. Jadi misalnya kalau lingkungan sering memberi dukungan dan penghargaan, kita jadi merasa bangga, berharga juga. Sebaliknya kalau misalnya kita sering diabaikan atau dikritik, kita bisa jadi ragu pada diri sendiri. Namun bukan berarti nggak bisa ya, kita juga banyak sekali orang yang punya, kalau misalnya orang yang punya kesadaran diri yang tinggi, mampu menerima dirinya apa adanya dan punya prinsip yang kuat, dia mungkin bisa tetap sehat dalam walaupun tanpa pengakuan orang lain. Cuman itu memiliki proses. ada yang ingin memberi saran atau tanggapan nothing in session and I will answer right Selain itu, bandingkan antara individu yang tumbuh dalam lingkungan penuh dukungan sosial dan individu yang tumbuh dalam lingkungan penuh kritik. Jadi jawaban itu, individu yang tumbuh di lingkungan penuh dukungan sosial biasanya mereka punya rasa percaya diri yang tinggi, mampu mengekspresikan diri dan lebih optimis. Mereka itu merasa diterima jadi konsep dirinya itu cenderung positif. Kemudian sebaliknya, individu yang tumbuh di lingkungan penuh kritik, mereka merasa bahwa dirinya tidak cukup baik. Mereka bisa jadi terlalu takut salah, sulit percaya diri, atau bahkan menarik diri dari lingkungan sosial mereka. Bagaimana?